Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanita Aisyah dengan NPM 20141515002. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berisikan jurnal dengan judul karakteristik curah hujan berdasarkan ragam topografi di Sumatera Utara yang dituliskan oleh Budi Prasetyo, Henry Irwandi, dan Nikita Pusparini pada jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca volume 19 nomor 1 tahun 2018. Pendahuluan, beberapa kawasan di wilayah Benua Maritim Indonesia atau BMI memiliki curah hujan yang sangat beragam, termasuk wilayah Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera bagian utara dengan koordinat 1 derajat sampai 4 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Kondisi geografis Sumatera Utara cukup strategis karena terletak di sekitar garis ekuatorial, dilalui oleh pegunungan Bukit Barisan dan diapit oleh Selat Malaka dan Samudra Hindia. Faktor topografi dan sistem cuaca regional memiliki peran penting dalam jumlah dan pola spasial curah hujan dalam suatu wilayah. Adanya topografi yang tidak rata, misalnya akibat pegunungan, juga terlihat berpengaruh terhadap curah hujan yang terjadi. Selain itu, kondisi fisik geografis dapat digunakan untuk indikasi distribusi spasial dari curah hujan. Selanjutnya yaitu metode. Di sini terdapat gambar Provinsi Sumatera Utara dan lokasi penakar curah hujannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu hasil dari suatu kegiatan yang mendeskripsikan sesuatu dengan mengacu kepada referensi dan data dari lapangan. Kajian ini difokuskan di wilayah Sumatera Utara dengan koordinat 1 derajat sampai 4 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Data yang digunakan yaitu data curah hujan dasarian atau 10 harian, hasil pengukuran penakar hujan yang diperoleh dari BMKG selama 31 tahun, yaitu mulai dari Januari 1986 sampai Desember 2016. Curah hujan dasarian kemudian diubah ke dalam bentuk bulanan. Kemudian di sini terdapat tabel 1 yaitu informasi lokasi pos hujan di Sumatera Utara. Data tersebut berasal dari 17 pos hujan yang tersebar di wilayah Sumatera Utara. Analisis variabilitas musiman dibagi menjadi 4, yaitu periode Januari, Februari, Maret atau JFM, April, Mei, Juni AMJ, Juli, Agustus, September JAS, dan Oktober, November, Desember yaitu ONS. Pembagian periode ini mengikuti pola hujan wilayah Sumatera Utara yang sebagian besar bersifat bimodal. Anomali curah hujan digunakan untuk menganalisis kelebihan atau kekurangan curah hujan yang terjadi dalam suatu waktu. Perhitungan anomali curah hujan dilakukan dengan mengurangkan suatu data deret waktu terhadap data normalnya di suatu wilayah. Anomali positif menunjukkan bahwa curah hujan pada waktu tersebut lebih tinggi dibandingkan normalnya. Sebaliknya, anomali negatif menunjukkan curah hujan lebih rendah dibandingkan kondisi normalnya. Kemudian di sini terdapat tabel 2 yaitu pembagian wilayah topografi. Peta spasial curah hujan dibuat dengan menggunakan teknik interpolasi, pembalikan bobot jarak atau interpolasi inverse distance weight atau IDW. Proses interpolasi IDW secara eksplisit menerapkan asumsi bahwa hal-hal yang berdekatan lebih mirip daripada yang terpisah jauh. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil perhitungan rata-rata selama 31 tahun menunjukkan bahwa curah hujan Sumatera Utara berkisar antara 130 hingga 290 mm per bulan. Curah hujan bulanan Sumatera Utara umumnya berpola ekuatorial yang bersifat bimodal,
yang terdiri dari 2 puncak dan 2 lembah. Secara spasial, rata-rata curah hujan dengan intensitas tinggi umumnya terjadi di wilayah pesisir barat, yaitu di Sibolga dan sekitarnya, sekitar 300 sampai 400 mm. Selanjutnya di sini ada gambar 2, yaitu grafik rata-rata curah hujan bulanan Sumatera Utara berdasarkan wilayah topografi dan juga peta spasial curah hujan rata-rata Sumatera Utara. Pola curah hujan pada keenam wilayah topografi Sumatera Utara umumnya memiliki pola yang sama, yaitu bersifat bimodal. Kepulauan Nias merupakan wilayah barat Sumatera Utara, namun curah hujan terendahnya terjadi sesuai dengan wilayah timur Sumatera Utara. Hal ini dapat disebabkan curah hujan di Kepulauan Nias dipengaruhi oleh sistem cuaca yang berasal dari wilayah lautan, yaitu Samudra Hindia. Hal yang sama terjadi di wilayah pesisir timur dan lereng timur yang dipengaruhi oleh Selat Malaka. Curah hujan musiman Sumatera Utara umumnya meningkat dari periode JFM ke AMJ, kemudian turun kembali pada periode JAS, dan puncaknya pada periode OND. Perbedaan signifikan curah hujan musiman Sumatera Utara juga terjadi antara pesisir barat atau tertinggi dan pesisir timur yang terendah. Wilayah Kepulauan Nias dan dataran tinggi, lereng dan pegunungan terlihat memiliki curah hujan yang mirip. Selanjutnya di sini terdapat gambar 3, yaitu peta curah hujan rata-rata Sumatera Utara antar musiman pada periode JFM, AMJ, JAS, dan OND. Curah hujan periode AMJ umumnya lebih tinggi dibandingkan periode JFM. Curah hujan Sumatera Utara periode OND merupakan curah hujan tertinggi dibandingkan periode lainnya. Curah hujan Sumatera pada periode JAS umumnya mengalami penurunan dibandingkan periode AMJ. Selanjutnya di sini terdapat grafik curah hujan musiman wilayah topografi Sumatera Utara. Variasi curah hujan musiman Sumatera Utara berdasarkan topografi cukup beragam mulai dari pola hingga intensitasnya. Peningkatan dan penurunan curah hujan mengikuti periode musim tidak berubah secara drastis, sehingga kedua wilayah ini stabil sepanjang tahun. Kemudian di sini terdapat gambar peta akumulasi curah hujan tahunan Sumatera Utara dan grafik akumulasi curah hujan Sumatera Utara dibagi berdasarkan wilayah topografi. Garis biru pada grafik merupakan akumulasi curah hujan Sumatera Utara secara keseluruhan. Curah hujan tahunan Sumatera Utara cukup tinggi dengan akumulasi jumlah curah hujan dalam setahun berkisar antara 1.800 hingga lebih dari 4.500 mm per tahun. Curah hujan tahunan Sumatera Utara umumnya meningkat dari wilayah Sumatera bagian timur hingga ke barat. Secara umum, kecenderungan tren curah hujan tahunan di Sumatera Utara mengalami peningkatan. Peningkatan tren terjadi di wilayah pesisir timur, pegunungan, lereng barat, dan pesisir barat. Kemudian di sini terdapat gambar anomali standar atau batang dengan rata-rata 5 tahunan garis wilayah topografi Sumatera Utara dari tahun 1986 hingga 2016. Hasil perata-rataan 5 tahunan anomali standarisasi curah hujan tahunan menunjukkan bahwa curah hujan Sumatera Utara umumnya berbeda cukup signifikan antara satu dekade terakhir tahun 90-an dan setelah tahun 2000. Perubahan ini dapat disebabkan perubahan kondisi dari faktor luar yang berasal dari Samudra Hindia ataupun Samudra Pasifik. Variabilitas anomali curah hujan tahunan Sumatera Utara menunjukkan variasi yang lebih besar di wilayah dengan topografi yang berbeda. Kondisi anomali curah hujan tahunan wilayah topografi Sumatera Utara setelah tahun 2000 menunjukkan fluktuasi yang lebih beragam dibandingkan tahun 90-an. Anomali curah hujan atas normal umumnya terjadi dalam satu dekade
yaitu dari 2000 sampai 2010 dan berubah menjadi bawah normal dari tahun 2011 sampai 2016. Pengaruh dari faktor luar global seperti IOD dan ENSO terlihat berpengaruh sebagian besar di wilayah Sumatera Utara. Dampak dari adanya fenomena global sangat berpengaruh di wilayah pesisir barat dan juga lereng barat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kondisi curah hujan rata-rata wilayah Sumatera Utara umumnya menurun dari wilayah barat ke timur sehingga menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan antara wilayah timur dan barat. Puncak curah hujan bulanan Sumatera Utara wilayah timur, yaitu pesisir timur dan lereng timur, terjadi pada bulan Oktober, 1 bulan lebih cepat daripada puncak musim hujan pada umumnya. Curah hujan tahunan Sumatera Utara umumnya mengalami perbedaan anomali standar hujan antara tahun 90-an yang mengalami anomali negatif dan setelah tahun 2000 mengalami anomali yang positif. Saya cukupkan presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.